Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Mardina Nisa. Nama saya Olivia Leriana. Di sini kami akan menjelaskan sedikit pembahasan yang kami peroleh dari perusahaan dagang, yaitu Toko Atep Rahman. Profil perusahaan pada Atep Rahman. Toko Atep Rahman merupakan perusahaan salah satu UMKM yang berjalan dalam bidang kebutuhan pokok, di mana toko ini memiliki berbagai kebutuhan pokok masyarakat yang beralamat di KP Mekar Rahayu, RT 1 RW 7, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Toko Atep Rahman ini sudah berdiri sejak tahun 2010, di mana Bapak Atep ini berjuang keras dari mulai berjualan menggunakan gerobak sampai akhirnya bisa menyewa toko dan mempunyai karyawan. Tak lepas dari itu, usahanya juga tidak semulus yang kita kira. Toko Atep Rahman ini juga selalu mengalami penghasilan yang tidak tentu di setiap harinya. Namun Bapak Atep tidak pernah menyerah untuk terus bangkit dari keterpurukannya. Tujuan perusahaannya yang pertama ada memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua meningkatkan aksibilitas, yang ketiga menjaga stabilitas harga. Yang selanjutnya ada data perusahaan. Yang pertama ada kas 35 juta, yang kedua ada perlengkapan 10 juta, yang ketiga sewa dibayar di muka 4.500.000, asuransi dibayar di muka 2 juta, peralatan 7.500.000, utang usaha 2.500.000, modal 45 juta, Pripe 16 juta, pendapatan dagang 40 juta, beban gaji 6 juta, beban utilitas 500, dan beban lain-lainnya 6 juta. Penyajian laporan keuangan. Jurnal pendapatan atau penjualan tanggal 5, akun entis, debit piutang dagang, kredit penjualan 25 juta. Debit HPP, kredit persediaan 17.500.000. Tanggal 8, debit HPP kredit persediaan 3 juta. Tanggal 12, akun Supriyadi, debit piutang dagang, kredit penjualan 20 juta, debit HPP kredit persediaan 16 juta. Tanggal 23, akun Yanti, debit piutang dagang, kredit penjualan 15 juta, debit HPP kredit persediaan 35 juta. Total dari debit piutang dagang, kredit penjualan 60 juta. Total dari debit HPP kredit persediaan 40 juta. Jurnal penerimaan kas. Tanggal 7, akun Asep, debit kas 12.500.000, kredit piutang dagang 2.500.000. Tanggal 10, debit kas 5 juta, kredit penjualan 5 juta. Tanggal 16, debit kas 25 juta, kredit piutang dagang 25 juta. Tanggal 21 akun Dadang, debit kas 3.300.000, kredit piutang dagang 3.300.000. Tanggal 30, debit kas 20.500.000, kredit piutang dagang 20.500.000. Total dari debit kas 66.300.000. Total kredit piutang dagang 61.300.000. Total dari kredit penjualan 5 juta. Selanjutnya jurnal pembelian pada tanggal 3, akun Elis, debit persediaan 25 juta, kredit utang dagang 25 juta. Pada tanggal 21, akun Alpin, debit persediaan 12 juta, kredit utang dagang 12 juta. Pada tanggal 24, utang dagang pada persediaan, debit akun lain 5 juta, kredit akun lain 5 juta. Total pada debit persediaan 37 juta, dari debit akun lain 5 juta, kredit utang dagang 37 juta, dan kredit akun lainnya 5 juta. Selanjutnya jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 1, beban sewa. Debit akun lainnya 4.500.000, kredit kas 4.500.000. Pada tanggal 13, debit pada utang dagang 25 juta, kredit kas 25 juta. Pada tanggal 15, beban utilitas dari debit akun lain 500, kredit
kas 500. Selanjutnya tanggal 19, debit persediaan 7.500.000, kredit kas 7.500.000. Tanggal 19 ada Dodi, akunnya Dodi, debit utang dagang 2 juta, kredit kas 2 juta. Pada tanggal 20 utang pengembalian dari debit akun lain 13.230.000, pada kas 13.230.000. Selanjutnya ada tanggal 21 yaitu akun ongkos kirim. Dari debit persediaan 500 dan kredit kas 2.300.000. Selanjutnya tanggal 26 asuransi dibayar di muka. Debit akun lainnya 2 juta, kredit kas 2 juta. Pada tanggal 28 yaitu gaji, akun gaji, dari debit akun lainnya 6 juta, kas kredit 6 juta. Pada tanggal 29 perlengkapan, akun lainnya 10 juta, kas kredit 10 juta. Pada tanggal 31 debit utang dagang 12 juta, kredit kas 12 juta. Total pada debit persediaan yaitu 8 juta, debit utang dagang 39 juta, dari debit akun lainnya dengan yang berjumlah 36.230, dan kredit kas 85.030.000. Yang selanjutnya ada buku besar. Yang pertama ada kas, saldo di debit 35 juta, jurnal penerimaan kas debit 66.300.000, saldo di debit 101.300.000. Yang kedua ada piutang dagang, saldo di debit 8 juta, jurnal pendapatan debit 60 juta, di saldo debit 68 juta, jurnal penerimaan kas kredit 61.300.000, saldo di debit 6.700.000. Selanjutnya ada persediaan. Yang ketiga, saldo 80 juta di debit, jurnal pendapatan kredit 40 juta, saldo debit 40 juta, jurnal pembelian di debit 37 juta, saldo debit 77 juta, jurnal pembelian kredit 5 juta, saldo debit 72 juta, jurnal pengeluaran kas debit 8 juta, saldo debit 80 juta. Terus yang selanjutnya asuransi dibayar di muka, saldonya 2 juta. Yang selanjutnya ada perlengkapan toko, saldonya 10 juta, jurnal di debit, jurnal pengeluaran kas debit 10 juta, saldo debit 20 juta. Yang selanjutnya peralatan toko, saldo debit 7.500.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan toko, saldo kredit 7.650.000. Terus yang selanjutnya utang dagang, saldo kredit 10 juta, jurnal pembelian kredit 37 juta, saldonya 47 juta. Jurnal pembelian di debit 5 juta, saldonya di kredit 42 juta. Jurnal pengeluaran kas debit 39 juta, saldonya 3 juta. Selanjutnya ada modal ATEP dengan saldo 45 juta di kredit. Free ATEP dengan saldo di debit 16 juta, penjualan di saldo di kredit 40 juta, jurnal pendapatan di kredit 60 juta, saldo di kredit 100 juta, jurnal penerimaan kas di kredit 5 juta, saldo di kredit 105 juta. Selanjutnya beban pokok penjualan. Pada saldo di debit 18 juta, jurnal pendapatan di debit 40 juta, saldo di debit 58 juta. Dan gaji penjualan pada saldo di debit 6 juta. Selanjutnya beban penyusutan 0. Selanjutnya beban penjualan lain-lain. Pada
saldo di debit 2 juta. Selanjutnya ada beban sewa dengan saldo di debit 4.500.000. Beban utilitas pada saldo di debit 5.500.000. Beban administrasi lain-lain saldo di debit 6 juta. Kesimpulan, Warung Atep Rahman sebagai UMKM dalam bidang kebutuhan pokok telah menerapkan sistem informasi akuntansi yang cukup baik. Dengan menerapkan pencatatan yang sistematis, usaha ini dapat mengelola keuangan yang lebih efisien, membantu dalam pengembalian keputusan bisnis, serta meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan. Selain itu, strategi pemasaran yang efektif, manajemen stok yang baik, serta pemahaman terhadap tantangan seperti fluktuasi harga dan persaingan menjadi faktor penting dalam berkelanjutan UMKM ini. Dengan adanya pencatatan yang terstruktur, pemilik usaha dapat lebih mudah mengevaluasi laba rugi serta posisi keuangan usaha. Selanjutnya ada saran, Warung Atep Rahman sebaiknya mempertimbangkan penggunaan software akuntansi sederhana agar pencatatan transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, mengurangi resiko kesalahan dalam laporan keuangan. Mengingatkan usaha bergerak di bidang kebutuhan pokok, pengelolaan stok yang lebih terencana dapat membantu menghindari kekurangan atau kelebihan barang yang bisa berdampak pada arus kas dan profitabilitas. Untuk meningkatkan daya saing, Warung Atep Rahman bisa memulai memanfaatkan pemasaran digital seperti media sosial atau platform e-commerce guna menjangkau pelanggan lebih luas dan meningkatkan omset penjualan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.